Nah, ini semua daerah berwarna abu-abu ini adalah darah dari usus besarnya yang telah pecah dan tidak satupun yang utuh atau selamat. Ketika organ telah pecah, maka akan menimbulkan darah dan infeksi yang mengisi perut hingga si perut ini mulai membusuk dan cembung. Dan penyebabnya itulah yang menimbulkan rasa sakit teramat. Halo guys, Saga Kareba. Apa kabarnya kalian semua di minggu kali ini? So, aku harap kalian semua sehat-sehat saja di sana dan baik-baik aja. Well, kemarin aku sempat share ke kalian semua tentang kasusnya Jongin ini, bayi adopsi yang diadopsi oleh ibu angkatnya selama 271 hari, tapi sayangnya disiksa dan menyebabkan kematiannya. Dan yup, video kali ini adalah video fakta-fakta kejam atau penyebab-penyebab mengerikannya kenapa bayi mungil yang tidak berdosa dan lucu ini, yang menggemaskan ini, bisa sampai dibunuh dengan kejam oleh ibu angkatnya sendiri. So, tanpa berlama-lama lagi, semoga kalian mendengarkan hingga akhir. Semoga orang-orang di luar sana, terkhusus wanita, bisa lebih menyayangi anak-anaknya lagi, bukan hanya karena saudara atau sekandung, tapi karena memang setiap orang berhak mendapat kasih sayang dan juga cinta di sekitarnya. Well, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Oke, kita masuk pada fakta-fakta apa saja yang sebenarnya terjadi pada bayi mungil bernama Jongin ini. Well, sebelumnya jasad Jongin ini diotopsi dan telah diklaim bahwa penyebab kematiannya hanya karena kecerobohan atau dalam artian pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, guys. Bahkan jaksa awalnya menuntut ibu angkat Jongin yang berusia 34 tahun ini pada bulan Desember itu hanya tuduhan sebagai pelecehan anak yang lebih rendah saja. Sedangkan ayah angkat hanya diadili tuduhan pelecehan anak saja. Jadi yang lebih berat hukuman tuntutan di sini itu mengarah ke sang ibu angkat. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh tim forensik, investigasi dan hasil otopsi menunjukkan fakta mengerikannya. Well, kita langsung aja masuk ke fakta pertamanya. Mengenai luka dan memar yang ditemukan gurunya, ibu angkatnya mengakui kekerasan tersebut, dari mulai ditampar, ditendang, diinjak, hingga cubitan dan pukulan di area perutnya, bahkan di area telinga dalam dan luarnya, termasuk kekerasan yang keras hingga menyebabkan Jongin ini patah tulang. So, hasil X-ray Jongin juga terungkap bahwa beberapa patah tulang dan retakan sudah terjadi sangat lama. Dan ada juga yang sembuh hingga beberapa patah tulang yang baru terjadi. Beberapa patah tulang inilah ada yang berumur baru 2 minggu dan ada juga yang sampai 1 bulan. Selebihnya seperti yang saya katakan tadi, beberapa patah tulang sudah lama terjadi. Nah, kalian bisa lihat video ini saat Profesor Nam Kong memperlihatkan, dia mengklaim dengan tegas kalau kasusnya Jongin ini fix benar-benar pelecehan dan kekerasan anak, guys. Dan dia juga menambahkan kalau patah tulang ini nyaris mustahil gitu terjadi pada anak yang tumbuh di bawah pengawasan orang dewasa. Dan kalian bisa lihat gambar di sini. Ini adalah gambar tanda-tanda atau luka-luka yang didapatkan oleh Jongin di tubuhnya. So, kalian bisa lihat ini ada contusions, yang artinya luka memar. Ada juga orbitodermatos atau mata bengkak hingga berwarna hitam, bleeding of the ears atau pendarahan di telinga, bite mark atau bekas gigitan, contusion to tip of jaw, rare with fall atau memar ke ujung rahang, atau dan ini jarang terjadi jika kasusnya hanya terjatuh. Multiple fingertip confusions of chest wall atau memar di ujung jari pada dinding dada. Open handprint, cetak tangan dengan bentuk yang terbuka. Flash mark loop atau tanda lingkaran yang berbentuk menyerupai bulu mata. Contusion of nasal bridge
atau memar di batang hidung, black eye atau rarely fall coast yang bisa kalian lihat mata hitam, dan ini sangat jarang terjadi pada bayi atau balita guys. Ada juga lip laceration atau luka di bibir, grip mark, symmetrical both arm, front and back yang artinya tanda pegang. Ini semacam itu loh guys, kalau kalian genggam, coba deh kalian genggam lengan atau bagian tubuh kalian. Nah, bekasnya itu tertinggal di sana, dan cetakan atau tanda pegangan itulah terlihat sama bentuknya yang sejajar di kedua lengan depan dan belakangnya Jeongin. Ada juga contusions of abdominal wall may be present, atau diduga ada kontusio di dinding perutnya Jeongin. Nah, bagi kalian yang nggak tahu kontusio itu apa, kontusio ini disebabkan oleh trauma benda tumpul pada kulit yang mengakibatkan kerusakan jaringan. Nah, makanya biasanya terlihat memar karena luka ini biasanya tidak berdarah, yang dibuat benda tajam memasuki kulit dan itu tidak berdarah banyak. Oh gosh. Ada juga belt mark. Oh, astaga. Pasien ini benar-benar berat gak sih? Oke, ada belt mark atau center maybe blemished edge outlined by contusion. Well, ini adalah ada tanda sabuk atau yang biasa kalian lihat atau kalian dengar adalah ikat pinggang. Nah, ini berada di bagian tengah tapi mungkin sudah memucat, dan tepi yang bergaris itulah yang menjadi memar. Berarti ada kemungkinan kalau memang fakta ini benar, ada kemungkinan Jeongin juga sempat dicambuk pakai ikat pinggang. Gosh, anak sekecil itu. Oke, yang terakhir ada contusion over zygomatic arch atau common fall yang memar di atas lengkungan otot ekspresi wajah atau tulang pipi, dan ini sering terjadi pada musim gugur. Kenapa musim gugur? Karena biasanya para ibu-ibu sangat bekerja keras dan sibuk mengurus rumah hingga sensitif. Maksudnya di sini guys, di negara sana biasanya kalau musim gugur itu mereka pada sibuk banget, entah itu untuk ngurusin rumah tangga lah, ngurusin anak lah, ngurusin inilah itulah. Nah, saat itu benar-benar temperamen mereka itu, emosional mereka itu gak stabil, dan saat itu juga kalau anak-anaknya pada rewel, gak bisa diatur, ya jadinya gitu. Well, kita masuk ke fakta kedua. Pada laporan ketiga kan dokter anak sempat melaporkan kekerasan pada Jeongin ini karena menemukan mulut Jeongin yang sudah sobek. Nah, ternyata fakta penyebabnya karena sang ibu angkatnya ini selalu memberinya makan yang masih panas tanpa didinginkan terlebih dahulu, dengan menyuapinya secara kasar, bahkan memaksanya. Jadi kalian bisa bayangkan mulut mungilnya itu dengan lidahnya terbakar dan dipaksa memakannya yang masih panas. Terlebih makanan itu bubur makanan bayi guys, dan ibunya ini selalu memberikan bubur bayi pada Jeongin sampai Jeongin ini meninggal. Padahal usianya saat itu sebenarnya sudah bisa ya mengkonsumsi makanan yang bukan makanan bayi lagi. Dan ini sudah diklaim oleh kenalannya yang sering melihatnya, termasuk ibu angkatnya melempar Jeongin ini seperti paket tanpa perasaan. Oh gosh. Oke, kita masuk di fakta ketiga. Ini salah satu bukti lagi, bukti rekaman CCTV yang diambil di lift saat mereka berada di lift. Nah, di CCTV ini kalian bisa lihat ibu angkatnya Jeongin ini sengaja mendorong kereta bayi Jeongin ini dengan santainya saat memasuki lift dengan putri kandungnya, bahkan tanpa perasaan sedikit pun, gak khawatir kalau yang ia lakukan itu membahayakan Jeongin guys. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Saking ketakutannya Jeongin ini yang jatuh di atas kereta, dia pegangan erat di depan keretanya dengan posisi tubuh yang condong ke depan atau membungkuk, dan saat mereka keluar dari lift dengan kasarnya menarik kereta bayi Jeongin keluar hingga terjungkal setengah ke belakang. Astaga.
Oh ya, aku sampai lupa, saat kematiannya Jeongin ini guys, polisi tuh sempat investigasi untuk lebih mendalami lagi kasusnya Jeongin ini. Jadi dia sempat mewawancarai keluarganya ibu Jeongin ini. Jadi dari mulai mereka pergi ke rumahnya ibu angkatnya Jeongin sampai dengan ke rumah keluarganya ibu Jeongin, dalam artian neneknya lah ya. Dan di sana polisi sempat nanya soal kasus ini, kejadian ini kok kenapa bisa terjadi, apakah dia tahu. Dan mirisnya neneknya Jeongin ini tahu guys tentang kejadian tersebut, yang anaknya sering melakukan hal tersebut. Ibunya sempat nasehatin. Aku sebenarnya lupa sih ibunya sempat berteriak pas ibunya kali ya, neneknya Jeongin atau ibu angkatnya Jeongin kali ya, yang sempat teriak histeris pas polisi datang. Tapi saat diwawancarai, neneknya Jeongin ini sempat membela anaknya, memberikan keterangan kalau si anaknya ini sebenarnya sakit, punya penyakit mental gitu, makanya emosinya nggak normal. Tapi begitu hasil investigasi wawancara ini diberitahukan pada pihak panti asuhan dan pihak-pihak tertentu yang mengurus proses adopsi ini, mereka dengan tegas menepis. Karena seperti yang aku bilang tadi juga, aku sempat membahasnya di awal, proses adopsi memang benar-benar sangat-sangat ketat, bahkan sampai melakukan tes psikologis, sifat-sifatnya, biologisnya gimana, seperti itu. Jadi mustahil gitu kalau ini karena kondisi kesehatan mentalnya si anaknya ini gitu. Oke, lanjut lagi, kita masuk di fakta keempat. Tetangganya juga bersaksi kalau ada yang mendengar si ibu angkatnya Jeongin ini suka berteriak keras seperti orang gila selama 3 jam pada siang hari, dan itu berlangsung selama seminggu sebelum kematian Jeongin guys. Bahkan tidak hanya teriakan yang terdengar, suara seperti melempar sesuatu barang, maybe, karena itu kenceng banget. Dan itu terjadi pada hari kerja saat sang ibu angkatnya Jeongin dan si Jeongin ini berada di rumah. Mungkin gak sih kalau suara yang terdengar melempar sesuatu gitu kayak barang, mungkin gak sih itu yang dilempar Jeongin? Mana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, kita lanjut masuk di fakta kelima. Sehari sebelum kematiannya Jeongin pada tanggal 12 Oktober 2020, Jeongin kan sempat dibawa ke pusat penitipan anak yang sering didatanginya. Nah, pada hari itu sepanjang hari Jeongin ini minta terus dipeluk guys, nempel terus pada guru-guru penitipan anak di sana. Kalian bisa melihat rekaman video CCTV yang sengaja diambil di pusat penitipan anak tersebut, dan aku sengaja cantumin di sini. Kalian bisa lihat sendiri, Jeongin bahkan menolak makan saat itu dan hampir tidak menerima susu. Tubuhnya hanya terdiam lemah, nggak ada kekuatan sama sekali, lemas gitu, bahkan menunjukkan sesak napas. Dan para guru sempat berasumsi kalau mungkin saja Jeongin ini demam, tapi suhu tubuhnya normal, nggak respon apapun. Bahkan ini dilakukan berkali-kali untuk mengukur suhu tubuhnya, tapi lagi-lagi hasil yang sama, tidak menunjukkan gejala demam. Well, Dr. Ali juga mengatakan jika terjadi peradangan parah pada anak-anak, suhu tubuh memang tidak akan naik. Bahkan jika gejala demam pun terjadi, tidak bisa dikenali meski dilakukan pengukuran suhu berkali-kali. Dr. Pyojin, sang dokter anak, juga menjelaskan kalau Jeongin ini dalam keadaan apatis guys. Itu didiagnosa secara medis ya. Apatis itu kondisi di mana tidak memiliki emosi. Kalau anak-anak seusianya kan aktif, gak diam. Nah, perilaku yang ditunjukkan Jeongin ini yang disebut lelah secara mental. So, kita masuk di fakta ke-6. Beberapa organ yang terluka menunjukkan tanda-tanda fibrosis. Fibrosis ini juga adalah proses pembentukan jaringan fibrin, atau yang biasa kita kenal adalah serat-serat benang dari protein yang tidak larut. Singkatnya, karena proses inilah yang membuat fungsi-fungsi organ yang terkena menjadi tidak normal berfungsi, hingga bahkan menyebabkan sesak nafas guys. Nah, karena ini juga alasan yang menyebabkan Jeongin ini sesak nafas.
So, sudah lebih dari seminggu dan guncangan besar di perutnya telah dibiarkan cukup lama. Selain itu, diduga juga ada guncangan sebelum hari kematian dan pada hari yang sama hingga menyebabkan kematian. Well, kita masuk di fakta ketujuh. Nah, aku kembali lagi ke rekaman CCTV pusat penitipan anak karena semuanya ternyata terhubung satu sama lain, guys. Mengenai perut Jeongin, di CCTV sang guru ini sangat cemas dengan kondisi Jeongin dan mengamati tubuhnya Jeongin untuk menemukan luka baru. Yap, mungkin saja masih ada mengingat kejadian-kejadian kemarin beberapa waktu yang lalu. So, ternyata sang guru ini menemukan perut Jeongin yang tidak normal, terlihat cembung. Sebelumnya, para guru di pusat penitipan anak ini belakangan menyarankan ayah angkat Jeongin ini untuk lebih prihatin tentang masalah Jeongin ini, meski ayah angkatnya tetap menepis kondisi Jeongin. Fakta ke-8. Profesor Pai Ko-su dari Fakultas Kesehatan Anak di Rumah Sakit Universitas Ajo saat mengamati CT scan hasil dari pemeriksaan Jeongin mengatakan kemungkinan besar pada saat ini ia sudah mendapatkan udara bebas dalam rongga peritoneal. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu rongga peritoneal, rongga ini berisi cairan serus yang dapat bergerak di dalam perut, guys. Nah, gerakan inilah yang terjadi berasal dari saluran pencernaan kita, dan inilah juga yang terhubung satu sama lain, saling support ke organ-organ di dalam perut lainnya. So, bisa kalian bayangkan kalau ini rusak bahkan sampai bocor, benar-benar menimbulkan rasa sakit-sakit yang teramat. Dan seperti yang Prof. Aikisu di video ini menjelaskan saat diwawancara di SBS saat itu, kondisi Jeongin memang sangat parah saat itu. Kalian bisa lihat di video yang saya sengaja lingkari. Ini adalah gas dari ususnya Jeongin yang telah mengisi rongga perutnya, guys. Dan ususnya ini telah pecah dan bocor. Nah, karena udara yang berasal dari kebocoran inilah yang menimbulkan rasa sakit yang sangat-sangat teramat. Jeongin mungkin tidak bisa menjelaskan tentang dirinya, tapi dia pasti sangat-sangat menderita saat itu. Saking menyakitkannya, bahkan dokter menjamin orang dewasa pun tidak tahan dengan rasa sakit itu. CCTV pusat penitipan anak sehari sebelum kematian Jeongin. Anak ini bahkan tidak terlihat menangis atau menunjukkan sedang merasakan sakit. Dia hanya duduk sendirian, terdiam, tanpa mengatakan apapun, tanpa kekuatan apapun. Dokter lain juga menjelaskan alasan mengapa Jeongin ini tidak menangis, karena secara medis itu disebabkan keadaan emosional atau biasa disebut keadaan tidak peka yang muncul ketika kekurangan emosi parah. Dan ini adalah gejala-gejala yang terlihat pada anak-anak yang selalu mendapat pelecehan dan kekerasan. Itulah mengapa Jeongin ini hanya ekspresinya datar dan tidak menunjukkan gejala emosional apapun. Kita masuk di fakta ke-10. Profesor Nam Ko-in juga menjelaskan hasil CT scan milik Jeongin. Kalian bisa melihat video yang kucantumkan ini juga. Nah, ini semua daerah berwarna abu-abu ini adalah darah dari usus besarnya yang telah pecah dan tidak satupun yang utuh atau selamat. Jadi benar-benar perutnya Jeongin ini secara keseluruhan telah dipenuhi darah, guys. Profesor Namkong juga menjelaskan ketika organ telah pecah maka akan menimbulkan darah dan infeksi yang mengisi perut hingga si perut ini mulai membusuk dan cembung. Dan penyebabnya itulah yang menimbulkan rasa sakit teramat. Profesor Namkong juga mengatakan bahwa seandainya Jeongin ini dibawa ke rumah sakit dan ditangani segera, ada kemungkinan memiliki kesempatan untuk hidup. Oh gosh. Selain itu, Jeongin juga didiagnosa menderita pankreas yang terbelah menjadi dua, bahkan pecah. Dan kerusakan di perutnya inilah yang berasal dari penyebab kekuatan eksternal yang diberikan langsung ke Jeongin. SBS juga mengungkapkan kekuatan eksternal ini dimaksud dalam kekuatan dengan berat 3.800 hingga 4.200 Newton untuk bisa mendapatkan kerusakan parah di perut sampai pankreas ini bisa terbelah dan pecah. Well, untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak kekuatan agar mencapai 3.800 sampai 4.200 Newton, akhirnya pihak SBS ini melakukan percobaan dengan boneka bayi dan staf wanita yang tinggi dan berat badannya sama dengan ibu angkatnya Jeongin. Awalnya si wanita mencoba menjatuhkan boneka mannequin itu dari tingginya, seperti yang ibu angkatnya itu jelaskan pada polisi ketika ditanya tentang luka memar dan patah tulang di tubuhnya Jeongin. Dan ternyata hanya menyebabkan kekuatan 720 hingga 1433 Newton saja
yang sangat jauh dari perkiraan. So, tidak didapatkan hasilnya, akhirnya eksperimen kembali dilanjutkan dengan bantuan beberapa atlet profesional seperti pemain taekwondo yang menghasilkan 2713 Newton hanya dengan menendang boneka manekin di perutnya. Lalu dicoba lagi dengan seorang petinju yang menghasilkan 4387 Newton yang memberikan sebuah pukulan berat dan telak sebuah boneka yang ditempelkan ke tembok, dan ternyata lebih tinggi dari perkiraan, guys. Well, seorang profesor teknik yang mengawasi eksperimen itu mengatakan angkanya menjadi tinggi saat itu karena bonekanya menempel di dinding hingga menyerap 100% kekuatan dari luar. So, ada kemungkinan juga Joangin ini ditempatkan atau diposisikan tertentu selama disiksa. Dan setelah dievaluasi lagi oleh hasil eksperimen sebelum-sebelumnya, para staf wanita kemudian mencoba tindakan kekerasan lain yang hampir sama dengan pemukulan di tembok, dari mulai boneka yang diletakkan ke lantai dan diinjak yang menghasilkan kekuatan hanya 1778 Newton, hingga cara ketika sang wanita berdiri di atas boneka tersebut dan hasil yang didapatkan hanya 1927 Newton. Dan ternyata ketika eksperimen terakhir diterapkan dengan cara si wanita melompat dari sofa dan mendarat menginjak boneka itu, angka yang diperkirakan mencapai 3869 Newton. So, eksperimen terakhir itu menyimpulkan bahwa pengakuan sang ibu angkat mengenai menjatuhkan Joangin tidak mungkin benar, dan eksperimen ini juga menunjukkan bahwa orang dewasa yang melompat dari sofa dan mendarat di perut bayi inilah yang menyebabkan pankreasnya terbelah atau pecah. Well, setelah evaluasi eksperimen, hasil otopsi dan autopsi lanjutan, Joangin meninggal karena pankreas yang terbelah dan hancur akibat sang ibu yang meloncat dari sofa kemudian mendarat di perut Joangin. Tidak hanya itu, mesenterium atau biasa kita kenal organ yang menempel usus ke dinding perutnya menjadi sobek. Sebenarnya udah panjang banget sih, tapi udah kita lanjut aja. Fakta-fakta yang telah diungkapkan dalam tayangan di SBS ini setelah kematian Joangin benar-benar menggegerkan warga Korea, karena kasus ini sangat memicu kemarahan sejak awal Januari hingga memicu kampanye online yang mengungkapkan penyesalan atas kematian Joangin dan seruan publik agar keluarga angkatnya dan ketiga petugas polisi yang sempat mendapat laporan kekerasan Joangin ini dijatuhi hukuman berat. Jadi mereka bikin petisi gitu guys, semacam petisi online yang menggerakkan semua orang di Korea untuk mendapatkan tanda tangan dukungan suara agar si tersangka ini mendapat hukuman berat gitu. Karena kan sebelumnya juga polisi sempat memutuskan bahwa perilaku orang tua angkat tidak disengaja dan hanya memberikan hukuman mati pelecehan anak saja. Maksudnya di sini hanya memberikan hukuman rendah atau nggak berat. Katanya di Korea kalau polisi mengalami kasus seperti itu Anda diadili juga, paling beratnya hanya dicopot jabatannya, ya udah nggak dipenjarakan gitu aja. Makanya semua warga Korea benar-benar geram, mati-matian untuk melakukan petisi online untuk dapat dukungan tanda tangan dari semua warga Korea biar pengadilan nanti memberikan hukuman yang sepantasnya, seberat-beratnya kalau perlu. Well, lanjut lagi. Makanya pas orang-orang dengar kabar ini, mereka mulai bergerak meminta pertanggungjawaban guys. Nah, ketiga petugas polisi yang kumaksud tadi juga adalah petugas yang sejak awal menangani laporan kasus Joangin ini, tapi tidak serius menanggapi atau bisa dibilang lalai dari tugasnya mereka. Kalian masih ingat kan yang laporan soal Joangin ditemukan memar dan luka, ditemukan di dalam mobil sendirian dan lain-lainnya? Karena respon lalai mereka itulah akhirnya mereka juga ditangkap saat itu, saat semuanya sudah terungkap. Well, sebenarnya dalam prosedur orang tua dan petugaslah yang harus menghubungi duluan tentang kondisi si anak ini. Tapi ketiga petugas kepolisian itu tidak pernah datang berkunjung untuk melihat kondisi Joangin setelah laporan-laporan tersebut. Setidaknya untuk mengecek lah ya. Tapi ini benar-benar enggak mereka lakukan. Mungkin karena kedua orang tua angkat Joangin ini terkenal aktivis dan juga pernah membicarakan di publik, bahkan sempat tayang di TV tentang support dan niatnya tentang adoption itu, mengadopsi anak. Jadi semacam dia memberikan motivasi atau inspirasi untuk
dunia atau khususnya di Korea, kalau ini loh, kalau ngadopsi itu nggak semuanya hanya dari kalangan kelas atas. Maksudnya nggak semuanya hanya dari kalangan selebriti yang pejabat-pejabat tinggi, tapi bisa juga dari kalangan masyarakat seperti mereka. So, ya mungkin karena ini juga logikanya mereka pikir it's impossible saat beberapa dari warga kita atau warga Korea yang sempat melaporkan kejadian tersebut dan petugasnya nggak terlalu menanggapi. But who knows? Well, kedua orang tua angkatnya Join ini juga sayangnya baru menghubungi pihak agensi hanya pada saat hari kematian Join. Dan lebih gilanya lagi, bukannya masih sedang berduka, berkabung atau sedih lah ya kalau lagi kehilangan gitu, karena masih dalam suasana kehilangan anak, masih beberapa hari setelah peninggalannya Join. So, kedua orang tua angkatnya Join ini malah sempat-sempatnya ketemu dengan tim produksi setelah 5 hari kematiannya Join, hanya untuk menjelaskan bahwa seolah-olah ini bukan salahnya loh. Dan mereka menjelaskan kalau sejak awal itu bukan mereka yang salah, hanya karena si Join ini yang emang kulitnya berubah warna atau semacam Mongolia, tapi disalahartikan itu memar. Terus dia juga bilang patah tulang di selangkanya tuh Join karena terluka saat dia di pusat penitipan anak. Padahal kita tahu banget faktanya. Oh ya, dia juga sempat mengeluh dan seolah menyalahkan Join gitu. Dia bilang ya mungkin karena Join lagi sensitifnya, lagi rewel-rewelnya, lagi ngeselinnya, makanya istri aku tuh jadi kesusahan gitu. Jadi wajar dong, normal kalau seorang ibu seperti itu. Ya tapi nggak segitunya juga, Bambang. Masa emosi dikit-dikit mukul, aduh. Oke, lanjut. Korean Pediatric Society mengatakan dalam sebuah surat kepada penuntut bahwa tuduhan pembunuhan harus diajukan terhadap orang tua angkatnya ini, menunjuk ke pankreas anak yang pecah sebagai indikasi cedera yang disengaja, sebagai lawan dan jatuh tidak disengaja seperti telah diklaim oleh ibu angkatnya. Nah, selama penyelidikan, ibu angkatnya ini dilaporkan mengakui kalau sebenarnya dia itu nggak membunuh anaknya, nggak sengaja, hanya benar-benar nggak sengaja menjatuhkan si Join ini, dan akhirnya menabrak kursi saat dia terjatuh. Setelah dievaluasi lebih lanjut lagi, diinvestigasi hasil dari kasus ini, akhirnya pengadilan menegaskan penegasan utamanya itu kalau terdakwa ini menginjak korban dengan kekuatan yang kuat, padahal dia tahu korban bisa mati karena dipukul dengan kekuatan yang kuat setelah terus-menerus dianiaya. So, hingga pihak pengadilan memutuskan untuk menjadikan dugaan pembunuhan sebagai tuduhan utama berdasarkan hasil diskusi dengan pemeriksa forensik, dan dengan itu mengirim hasil otopsi dan mendapat dari pemeriksaan medis yang bertanggung jawab. Ibu angkatnya Join ini bahkan mengaku tidak bersalah atas pembunuhan dan tuduhan pelecehan anak yang fatal, dengan pengacara pembela mengatakan jika terdakwa tidak sengaja menyebabkan kematian si korban ini, si Join, dan tidak menggunakan kekuatan yang cukup kuat hingga bisa merusak organ-organ korban. Nah, pada pernyataan awal kan sang ibu angkat secara konsisten menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bagaimana luka yang dialami si anaknya ini. Dia mengaku hanya mengguncang tubuhnya Join saat anak itu tidak mendengarkan, namun terjatuh dan terbentur kursi dan mengatakan tidak sengaja, dan kedua orang tua itu mengatakan mereka tidak tahu kebenaran tentang saat hari kematian Join dan fakta penganiayaan. Well, setelah persidangan yang begitu panjang kali lebar, akhirnya pembela mengakui beberapa tindakan kasar dari pihak si ibu angkat ini, dan juga tentang tindakan yang mungkin menyebabkan patah tulang pada tulang selangka dan tulang rusuk Join. Tapi menyangkal jika harus bertanggung jawab atas mematahkan tengkorak dan tulang pinggul Join. Lah, bukannya tadi dia juga menyangkal, malah menyalahkan si guru-guru di pusat penitipan anak kan yang patah tulang di selangkanya. Benar-benar lagi berusaha memutarbalikkan fakta ya. Oke, lanjut. Well, kerumunan akhirnya berkumpul di pengadilan distrik selatan Seoul pada hari Rabu pagi untuk menyerukan tuduhan pembunuhan dan hukuman mati bagi terdakwa. Lebih dari 800 orang telah mengajukan permohonan untuk melihat persidangan, tapi sayangnya hanya 11 anggota masyarakat saja yang diizinkan berada di ruang sidang karena khawatir tentang COVID-19, berhubung masih masa-masa COVID kan.
So 40 orang tambahan diizinkan lagi untuk melihat persidangan, tapi hanya dari ruangan lain di gedung pengadilan melalui televisi. Dan sebelum persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada 17 Februari, jaksa penuntut meminta izin pengadilan untuk memanggil 17 orang sebagai saksi, termasuk pemeriksa medis yang telah melakukan otopsi terhadap Jeongin dan juga dalam daftar tetangga ibu angkat yang menurut polisi ini tidak sengaja mendengar apa yang terjadi pada malam kematian si Jeongin ini. Well, seperti yang aku bilang saat di opening tadi, kalau aku sengaja tunda-tunda video ini untuk nggak tayang bukan karena lagi sibuk-sibuknya atau apa, tapi emang aku lagi nungguin benar-benar kasus ini komplit gitu. Karena bukan hanya kalian, tapi aku juga penasaran banget endingnya gimana. Maksudnya apa si Jeongin kita ini dapat keadilan atau enggak? Dan ternyata nggak sesuai ekspektasi guys. Aku udah searching di list aku yang benar-benar terpercaya, tapi masih nggak dapat kabar tentang kasus ini lagi. Jadi well ya udah, mau nggak mau kita harus upload sampai di sini aja. So terima kasih yang udah dengarkan dari awal hingga akhir. Aku tahu ini kepanjangan sih, mungkin kalian juga bosan, tapi semoga kalian nggak bosan untuk mampir di channelku terus ya. Dan semoga kalian semua sehat-sehat di sana, sehat walafiat. Apapun yang kalian lakukan tetap semangat dan tetap ceria. Stay be careful there. Thanks to watching my video. See you next time.